warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat jajaran Dewan Pimpinan Pusat GSPMI, yang terhormat jajaran Dewan Pimpinan Cabang GSPMI Kabupaten Kota Bekasi, yang terhormat jajaran Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bogor, yang terhormat teman-teman PK seluruh Indonesia. Hidup GSPMI! Hidup kita! Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita bersyukur bahwa niatan kita untuk membuat organisasi GSPMI semakin besar, semakin profesional, semakin terlihat. Setuju? Dengan diadakan Rapimnas ini menyatakan bahwa kita konsisten apa yang sudah kita bikin di dalam ADRT. Di dalam ADRT menjelaskan sekurang-kurangnya itu DPP mengadakan Rapimnas dalam 1 tahunnya. Dan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita juga sekurang-kurangnya kita harus menyelenggarakan Rakernas di antara 2 Munas. Itu harus kita konsisten lakukan. Terus pertama saya juga konfirmasi bahwa Dewan Pembina GSPMI yang terhormat Bapak Edi Susanto itu berhalangan karena ada agenda mendadak, ada organisasi GKJI, Gabungan Keadilan Justice Indonesia, gerakan Keadilan Justice Indonesia, yang memang besok punya agenda akan bertemu dengan Menko Polhukam. Jadi kita pun bagian dari GKJI itu juga dikasih kehormatan. Jadi untuk GSPMI itu di bidang tenaga kerjaan, ya, insya Allah semakin mendekati kepada titik kekuasaan. Beri aplaus dulu. Iblam tidak lepas dari GSPMI, GSPMI juga tidak lepas dari Iblam. Bahwa pemilik Iblam itu sendiri, Pak Edi, bercita-cita ingin supaya ada pencerahan hukum dengan orang sekolah hukum. Itu salah satunya adalah teman-teman yang berkumpul di dalam serikat pekerja, dan itu sudah terakomodir dengan adanya GSPM ini. Kasih hapus lagi. Insya Allah bulan April, ya, tadinya Maret digeser jadi April, ada kurang lebih sekitar 30-an pengurus, baik pengurus maupun anggota GSPMI akan diwisuda, ya, di Hotel Millennium. Dan berketepatan itu juga kelas baru kita mulai lagi, ada sekitar 30 anggota kita ikut kuliah gelombang yang ke-5. Jadi semakin gerakan-gerakan kita itu semakin bergelombang, menjadi semakin besar. Nah, ini dari aspek di luar organisasi kita, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusianya. Nah, selanjutnya kita bagaimana sumber daya manusia yang berlimpah ini kita fasilitasi bersama berkembangnya organisasi ini. Kita ingin organisasi ini dikelola secara profesional. Dulu kita mungkin hanya anggotanya 700 orang. Mungkin kita punya anggota POK cuma 7 POK. Tapi sekarang kita punya anggota real yang bayar iuran itu sekitar 5.600 orang. Jadi pencapaian dari 700 ke 5.100 itu luar biasa. Kasih aplaus. Itu kurang lebih, ya, kurang lebih. Terus POK-nya kurang lebih juga, dari 7 POK kita sudah mencapai lebih dari 50 POK. Dari wilayah tadinya Bekasi, sekarang udah ada Kabupaten Bogor, ada Tasik, ada daerah Klaten, ada daerah Cilacap, Semarang, Mati Suri, ya. Itu kita akan kembalikan lagi ke semangat perjuangan di Semarang. Dan inilah capaian yang sudah didapatkan oleh GSPMI. Insya Allah GSPMI akan semakin berkembang. Hidup GSPMI! Dalam rapat pimpinan nasional ini kita akan membahas beberapa isu sentral yang harus kita fokuskan bersama-sama. Baik itu bagaimana mengembangkan organisasi, di mana organisasi kita belum ada, di situ pemahaman berserikat masih kurang,
berserikat masih maunya gratis. Nah, ini perlu kita cari solusi di mana kita memutuskan bahwa pendaftaran itu 2% dari UMK, iuran 1% dari UMK. Kita cari jalan untuk tempat-tempat yang belum ada GSPMI sama sekali. Itu coba kita pikirkan jalan terbaiknya. Terus ada beberapa agenda juga di dalam rapat PP nasional, bisa teman-teman lihat di dalam buku panduannya setelah acara pembukaan ini. Saya harap teman-teman semakin kompak, semakin kuat membuat GSPMI semakin jaya. Hidup GSPMI! Hidup GSPMI! Hidup GSPMI! Terima kasih. Tidak perlu banyak saya sampaikan. Yang ada sekarang ini bagaimana kita tingkatkan, karena ke depan organisasi yang concern melakukan pelayanan itu insya Allah GSPMI. Karena teman-teman dari serikat yang lain sudah concern bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana mereka ke depannya ingin membuat partai politik, ingin bagaimana mencapai kekuasaan. Ya, aktivis serikat pekerja di Bekasi, Pentolan serikat pekerja juga sudah berkeinginan menjadi Bekasi 1, itu contohnya. Terus SPMI bersama KSPI-nya, bersama KSPSI pun berniat untuk membuat partai politik. Kita tahu kalau sudah partai politik itu jarang sekali ada pelayanan. Dia tekankan konstituennya saat acara pemilu. Setelah pemilu biasanya lupakan konstituennya. Nah, insya Allah GSPMI akan selalu melakukan pelayanan, dan yakin semakin besar GSPMI dengan pelayanan itu. GSPMI! GSPMI! Terima kasih. Supaya untuk itu teman-teman jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Apalagi tadi kalian sampai putus asa atau sampai ada yang bunuh diri, jangan sampai lah. Insya Allah GSPMI jauh lah yang itu. Ya, setuju lah? Insya Allah kita akan terus melakukan pelayanan. Kalau kita tidak kuat gimana kita membela orang lain kan? Kuatkan diri kita, yakinkan diri kita dengan ilmu, ya kan? Dengan ilmu kita semakin bisa melakukan sesuatu. Tanpa ilmu kita akan banyak kelirunya. Jadi jangan capek untuk belajar. Kami pun dari jajaran DPP pun selalu belajar dan belajar. Tiada henti untuk belajar. Mungkin matilah membuat kita berhenti untuk belajar. Insyaallah GSPMI semakin jaya. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kata-kata kalimat yang kurang pas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kesempatan ini saya menyatakan Rapimnas GSPMI pada tanggal 22 sampai 23 Februari 2016 dinyatakan dibuka.